Bab 1115, Terkagum-kagum. Tuan Seymour, bisakah aku merasakan denyut nadi kamu? Sean dengan sopan menoleh dan menatap langsung ke Tuan Seymour. Baru saja, dia hanya mengamati kondisi mental Tuan Seymour. Jika dia ingin 100% akurat, dia masih perlu merasakan denyut nadinya sebelum menarik kesimpulan. Ya, silakan Tuan Sean. Jawab Tuan Seymour sambil tersenyum dan mengangguk ringan. Tentu saja, Tuan Seymour juga tidak menganggap Sean, tetapi sebagai wujud kesopanan, sehingga dia tidak bisa menolak. Di bawah tatapan semua orang, Sean melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Tuan Seymour, merasakan kondisi denyut nadinya. Dan semua orang, kecuali Zion yang lain menatap dengan maksud menghina. Pada saat yang sama, mereka juga menunggu bagaimana Sean akan menipu orang. Aku ingin tahu hasil apa yang bisa dia diagnosis. Tutur Sonny sambil duduk di kursi menunggu di hasil. Sean merasakan denyut nadi tangan kiri Tuan Seymour dan dilanjutkan denyut nadi pergelangan tangan kanan. 2 menit kemudian dia perlahan menarik telapak tangannya. Kalau kamu ahli medis, seharusnya kamu tahu. Bagaimana sekarang? Masih mengatakan hasil diagnosis aku salah? Tanya Kennedy dengan kepalanya sedikit menoleh ke arah Sean. Yang lain juga menatap Sean dengan raut muka tidak senang. Diagnosis kamu memang salah. Kata-kata Sean menyebabkan semua orang terdiam. Tadinya mengira Sean hanya sengaja untuk menunjukkan kehadirannya, mencari perhatian semata. Setelah berpura-pura pandai, kemudian akan berkata, hasil diagnosis Tuan Kennedy tidak ada yang keliru. Tetapi mereka tidak menyangka, Sean malah mengatakan hasil diagnosis Tuan Kennedy tidak benar. Hei, anak muda! Apa kamu bosan hidup? Sebaiknya kamu pikir dulu sebelum mengatakan itu. Sonny berteriak sambil memukul meja, menunjuk pada Sean dengan marah. Kali ini, bahkan Zen juga berusaha menghentikan Sean. Dia ingin Sean membantu Tuan Seymour meringankan penyakitnya. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Sean meragukan kemampuan Kennedy. Jika Kennedy tersinggung lalu pergi, bukankah ini membuat Tuan Seymour tidak tertolong? Kenapa kamu begitu percaya diri? Ucap cucu perempuan Kennedy tidak tahan melihat kelakuan Sean. Bahkan Kennedy juga mulai kesal sama dia. Kalau begitu katakan pada aku, Tuan Seymour menderita penyakit apa? Kennedy mengerutkan kening saat menatap Sean. Bukan penyakit sklerosis lateral amiotrofik. Tapi ini adalah sejenis myasthenia gravis. Sean perlahan mengangkat kepala, nadanya sangat percaya diri. Kamu jangan bergurau! Bukankah myasthenia gravis sama dengan sklerosis lateral amiotrofik? Sonny kembali berteriak pada Sean lagi. Namun, ketika dia mengatakan ini, beberapa dokter terbatuk karena malu. Termasuk Kennedy, juga terdiam memandang Sonny. Myasthenia gravis memang sangat mirip dengan gejala awal sklerosis lateral amiotrofik. Sama-sama secara bertahap menyebabkan lumpuh. Namun, kedua penyakit ini tidak sama. Apa? Ada apa? Memang ini 2 penyakit yang berbeda. Melihat ekspresi mereka, seketika wajah Sonny memerah ada. Jika Tuan Seymour hanya menderita myasthenia gravis, maka semuanya bisa ditangani dengan mudah. Karena tidak ada sejarah untuk penyembuhan sklerosis lateral amiotrofik, sedangkan myasthenia gravis ada. Selama obatnya diterapkan secara tepat, masih ada kemungkinan besar untuk disembuhkan. Selama kontrolnya baik, tidak ada bedanya dengan orang normal. Namun, Kennedy telah berulang kali mengkonfirmasi bahwa itu penyakit Tuan Seymour memang bukan myasthenia gravis. Yang lain juga mengangguk menyatakan setuju dengan Kennedy. Lagi pula Kennedy dan lebih dari belasan rumah sakit besar bersama-sama mendiagnosis penyakit tersebut. Mana mungkin bisa salah dan berada di bawah bocah seperti Sean?
Kalau Tuan Kennedy bersikeras, Tuan Seymour juga mempercayai apa yang dikatakan Tuan Kennedy. Maka aku tidak akan ikut campur dalam pengobatan ini. Lupakan saja apa yang aku katakan tadi. Sean malas untuk berdebat dengan Kennedy dan langsung mengundurkan diri. Singkatnya, jika kalian memilih percaya dengan Kennedy, maka aku tidak akan berkomentar apa-apa. Sekarang, Tuan Seymour tampak bimbang. Tentu saja, dia percaya dengan Kennedy. Tapi mendengar ucapan Sean, dia merasa bimbang. Jika Kennedy salah melihat, jika ternyata apa yang dikatakan Sean itu benar, dan dia tidak percaya dengan Sean, bukankah ini sama dengan putus asa? Siapapun tidak ingin mengambil nyawanya sebagai taruhan. Apa kamu paham tentang apa itu sklerosis lateral amiotrofik dan myasthenia gravis? Atau menurut kamu, kedua penyakit ini sama? Bagaimana kamu menjelaskan perbedaan kedua penyakit ini? Cucu perempuan Kennedy bertanya dengan nada menantang. Penyebab sklerosis lateral amiotrofik tidak dapat diketahui. Biasanya dimulai dari tangan mengalami myotrofi. Kemudian secara bertahap berkembang ke lengan atas, dan secara bertahap bisa melibatkan anggota tubuh bagian bawah. Pasien secara bertahap kehilangan kemampuan untuk bergerak hingga mengalami sesak pernapasan. Sedangkan myasthenia gravis, penyakit autoimun yang didapat, yang menyebabkan hambatan untuk transmisi neuromuskuler dan kelemahan kontraksi otot merupakan gejala utama. Kalau tidak segera diobati, akhirnya akan memperburuk myotrofi, disfagia, dan bahkan kematian. Sean menghadap mereka dan penjelasan tersebut membuat semua yang memperhatikan terkagum-kagum padanya. Dari pemahaman Sean tentang dua penyakit ini saja, tidak ada yang bisa mengatakan dia tidak mengerti tentang medis. Cucu perempuan Kennedy tidak bisa berkata-kata karena dia belum belajar banyak dari Kennedy. Dokter-dokter lain saling memandang, dan mereka semua terlihat serius dengan pembahasan ini. Pemuda ini bernama Sean, sepertinya memang bukan pemuda biasa. Kennedy juga memberi Sean tatapan terkejut. Seperti kata kamu barusan, banyak kesamaan di antara kedua penyakit ini. Lalu bagaimana kamu menyimpulkan kondisi Tuan Seymour adalah myasthenia gravis? Kennedy mempertanyakan Sean dengan suara yang santai. Sklerosis lateral amiotrofik dimulai dari ekstremitas anggota badan. Kemudian anggota tubuh melemah dan hingga membatasi gerakan si penderita. Memang ada banyak kemiripan dengan myasthenia gravis, tapi selain melemahnya anggota tubuh, penderita myasthenia gravis juga akan memiliki gejala seperti kesulitan mengendalikan otot, gampang lelah, dan kesulitan berbicara. Tuan Seymour perhatiannya makin berkurang dan kesulitan berbicara. Terlihat dari dia tidak bisa mengucapkan kata dengan jelas. Apa Tuan Kennedy tidak menyadarinya? Sean perlahan menoleh dan menatap Kennedy. Dan apa yang dia katakan adalah apa yang dilihat dari gerak-gerik Tuan Seymour. Untuk memastikan dugaannya, maka dia memutuskan untuk memeriksa denyut nadi. Ketika Kennedy mendengar ini, lantas dia menoleh dan mengamati dengan cermat kondisi Tuan Seymour. Setelah mengamatinya, dia makin yakin. Pengamatan Sean sangat teliti dan diagnosisnya tajam. Sungguh pemuda yang luar biasa. Setelah Kennedy mengamati kembali, dia juga menemukan bahwa apa yang dikatakan Sean benar semua. Bab 1116, dia benar. Namun, Kennedy masih tidak mau mengakui kesalahan diagnosisnya. Apa yang kamu katakan juga mungkin muncul di penderita sklerosis lateral amiotrofik. Oleh karena itu, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa penyakit Tuan Seymour adalah myasthenia gravis. Sebut Kennedy dengan maksud menentang. Kamu salah. Penyakit yang diderita beliau adalah myasthenia gravis. Hanya saja telah terjadi evolusi pada gejala aslinya. Jadi, wajar kalau kamu tidak bisa mendiagnosisnya. Sikap merendahkan Sean memancing emosi Kennedy. Pantas, kami telah memberikan pengobatan sklerosis lateral amiotrofik, tapi tidak mendapatkan hasil. Saat itu, dokter juga merasa aneh,
tapi dia tidak tahu alasannya. Ternyata salah sasaran. Zayan tiba-tiba bergumam, menghela napas ringan. Sonny dan Tuan Semer sama-sama mengangguk tanpa suara. Apa yang Zayan katakan memang benar. Pokoknya aku tetap percaya dengan kakek aku. Cucu perempuan Kennedy berbicara lagi, mengungkapkan pandangannya. Betul. Kami tetap percaya dengan hasil diagnosis Tuan Kennedy. Anak muda, mungkin kamu memang tahu sedikit tentang medis, tapi ini belum bisa jadi modal bagi kamu untuk memperlihatkan kehebatan. Menjadi dokter bukan bisa berbicara seenaknya. Kalau salah memberikan masukan, maka akan berakibat fatal. Berhati-hatilah dengan mulut kamu. Beberapa dokter lain juga mengungkapkan pandangan mereka. Meskipun apa yang dikatakan Sean sangat masuk akal, mereka masih memilih untuk percaya pada Kennedy. Kamu hanya bisa menunjukkan kesombongan, tidak layak menjadi dokter. Sean hanya tersenyum sendiri, membuat mereka makin emosi. Kamu, Tuan Kennedy, anak ini benar-benar tidak tahu diri. Sungguh keterlaluan. Beraninya dia meragukan Anda. Anda harus memberinya pelajaran. Mereka mengamuk, melihat ke arah Kennedy. Kalau kamu sama seperti mereka, maka lupakan saja apa yang aku katakan. Pesan Sean kepada Kennedy. Kennedy memang tidak terima pernyataan yang disampaikan oleh Sean. Namun, memeriksa pasien adalah untuk menyelamatkan nyawa, sama sekali bukan masalah sepele, apalagi bersikap impulsif. Oleh karena itu, setelah beberapa detik terdiam, Kennedy kembali mengulurkan telapak tangannya untuk merasakan denyut nadi Tuan Semer. Melihat ini, semua orang menghentikan suara sambil mencibir di dalam hati. Apapun yang diutarakan Sean tetap tidak akan berarti apa-apa, karena mereka hanya mempercayai Kennedy. Apabila diagnosis kedua kali yang dilakukan Kennedy masih hasil yang sama, maka tidak ada yang akan mempercayai kata-kata Sean. Saat pemeriksaan terhadap Tuan Semer berlangsung oleh Kennedy, tidak satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Tiba-tiba, Kennedy terkejut, lalu menatap Sean di sebelahnya. Namun, Sean hanya berdiri diam, tidak ada maksud membalasnya. Seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan hasil diagnosis Kennedy. Bagaimana kondisi kakekku? Cucu perempuan Kennedy buru-buru bertanya. Diam dulu. Kennedy melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu mengganti pergelangan tangan lain untuk merasakan denyut nadi. Kemudian, dia buru-buru mengeluarkan stetoskop dan meletakkannya di dada Tuan Semer. Kali ini, selama hampir 3 menit, Kennedy mendiagnosis Tuan Semer dengan sepenuhnya. Semua orang melihat wajah Kennedy juga berangsur-angsur berubah. Dari menghina dan menantang Sean, sampai akhirnya dia meragukan dirinya sendiri. Seketika itu dia merasa malu, dan wajahnya memerah. Ini, Tuan Semer. Kennedy tergagap dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya malah tersendat-sendat. Dan mereka semua tidak sabar menunggu jawaban Kennedy. Namun, mereka tidak tahu apa yang Kennedy rasakan sekarang. Dia mengaku dirinya master medis terpercaya di ibu kota selatan. Selama bertahun-tahun, tidak pernah salah mendiagnosis dalam praktik medisnya. Dengan kata lain, saking meyakinkannya, bahkan jika ada yang kesalahan pun tidak ada yang bisa mengetahuinya. Walaupun mereka tahu juga tidak ada yang berani mempertanyakannya. Tapi hari ini, dia harus mengakui bahwa Sean telah memberinya pelajaran yang berharga. Diagnosis sebelumnya ternyata salah. Dan kata-kata Sean seperti lonceng yang membangunkan kesadaran dari Kennedy. Setelah pemeriksaan yang kedua kali, dia pun membenarkan penjelasan Sean. Penyakit Tuan Semer memang myasthenia gravis. Bagaimana keadaan kakek aku? Bicaralah! Cepat katakan padanya apa yang dia bilang itu salah.
Cucu perempuan Kennedy begitu agresif dan terus mendesak. Yang lain juga memandang Kennedy dengan penuh rasa ingin tahu. Wajah Kennedy memerah. Dia ingin mengatakan bahwa Sean telah salah menyimpulkan. Dengan ketenarannya dia, semua orang pasti akan memilih untuk mempercayainya dan bukan mempercayai Sean. Namun, Kennedy memiliki jiwa sebagai seorang dokter yang bertanggung jawab, maka dia mau tidak membalikan fakta. Anak ini benar. Hasil diagnosisnya sangat akurat. Ini kelalaian aku. Tadi memang kesalahan. Tuan Seymour tidak menderita sklerosis lateral amiotrofik, tapi sejenis myasthenia gravis. Kennedy menarik napas dalam-dalam, kemudian mengatakannya dengan jujur. Apa? Mata cucu perempuan Kennedy tiba-tiba memelotot dan menutup mulut kecil dengan kedua tangan. Sedangkan Sonny, termasuk beberapa ahli medis di ibu kota selatan juga tercengang dan matanya dipenuhi oleh rasa terkejut. Bab 1117, Teori Semata. Sean benar. Dia benar-benar berhasil mendiagnosis penyakit yang Kennedy tidak dapat mendiagnosis. Oh tidak, dia. Seketika itu semua orang terdiam karena mendengar ini. Luar biasa! Zayan paling berbahagia, langsung bertepuk tangan. Tidak terlalu buruk. Sean melirik Kennedy dan berkata dengan suara kecil. Ya. Kennedy yang awalnya angkuh dan sombong, saat ini, sikapnya berubah drastis. Di depan Sean menjadi lebih rendah hati. Seolah-olah membuat orang berpikir bahwa Sean itu seniornya dalam bidang medis. Baguslah! Bagus! Tuan, ini kabar baik! Zayan bertepuk tangan, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dan Tuan Seymour juga merasa gembira dari lubuk hatinya. Meskipun myasthenia gravis dan sklerosis lateral amiotrofik memiliki gejala yang sama, tapi keduanya adalah penyakit yang berbeda. Sklerosis lateral amiotrofik tidak bisa disembuhkan, sedangkan myasthenia gravis, penyakit sistem kekebalan tubuh, akan terlihat seperti orang normal selama dikontrol dan dijaga dengan benar. Dapat dikatakan bahwa Tuan Seymour seperti ditarik kembali dari pintu kematian. Dan orang yang menariknya kembali adalah pemuda di depannya, Sean, yang dipandang rendah oleh semua orang. Nak, terima kasih banyak. Tuan Seymour menatap Sean dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Sama-sama, Tuan. Sean sedikit melambaikan tangannya. Sikap tidak sombong ini membuat Tuan Seymour makin menyukainya. Di usia muda, seperti dia telah memiliki keterampilan medis yang begitu mendalam, mentalitasnya begitu stabil. Dia pasti akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak perlu ragu tentang keterampilan medis Tuan Kennedy, tetapi dia juga bukan dewa. Wajar kalau sesekali dia melakukan kesalahan dalam diagnosis. Bagaimanapun juga, Tuan Kennedy merupakan tokoh terkemuka dalam bidang medis di ibu kota selatan. Sonny melangkah maju dan menatap Sean dengan dingin. Benar sekali. Wajar. Setiap orang bisa berbuat salah. Kedua penyakit ini sangat mirip dan kami juga belum tentu bisa yakin mampu mendapatkan hasil yang akurat. Beberapa dokter lain semuanya mendukung pernyataan Sonny. Tidak. Salah ya salah. Dalam dunia medis, salah sedikit akan berakibat fatal. Kalau terjadi kesalahan mendiagnosis, tidak hanya tidak akan dapat menyembuhkan penyakit, sebaliknya dapat memperburuk kondisinya. Jadi hari ini memang aku yang salah. Aku harus berterima kasih kepada Sean atas pemberitahuannya. Kennedy menggelengkan kepalanya sedikit. Sikapnya membuat Sean merasa bangga. Ketika semua orang melihat Kennedy telah berkata demikian, mereka semua mengangguk dan tetap diam. Namun, Sonny merasa sangat kesal.
Awalnya, dia telah begitu banyak berusaha, dan hari ini mengundang Kennedy sebenarnya untuk mengalahkan Zion. Namun, Sean yang diundang Zion justru menjadi pusat perhatian. Bagaimana mungkin dia bisa tahan emosi dalam kondisi seperti ini? Walaupun dia bisa mendiagnosis penyakitnya, lalu apa yang bisa dia lakukan? Sebagai master medis, kamu tidak hanya berhenti di situ. Kamu juga harus bisa mengobati penyakitnya. Aku pikir pada akhirnya masih membutuhkan Tuan Kennedy untuk mengobati penyakit Tuan Seymour. Tuan Kennedy, apa yang harus kita lakukan untuk mengobati penyakit ayahku? Sonny bertanya, mendengus dingin lalu menatap Kennedy. Menurut kamu, Sean? Sonny tidak menyangka Kennedy malah menoleh dan menanyakan pendapat Sean. Tuan Kennedy, saya akan menyuruh Anda untuk mengobati ayah saya. Aku tidak percaya dengan yang lain. Sonny segera melangkah maju dan berkata dengan cemberut. Kennedy terdiam selama 2 detik lalu mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan resep untuk penyakit myasthenia gravis. Kalau sudah membaik selama beberapa hari, pergilah ke rumah sakit untuk melakukan thymectomy. Setelah Kennedy selesai berbicara, para dokter berikut mengangguk berulang kali. Thymectomy adalah salah satu perawatan yang paling efektif untuk pasien myasthenia gravis. Dan jika pemulihan pasca operasi baik, bisa kembali seperti orang normal. Oleh karena itu, rencana perawatan yang diberikan oleh Kennedy masuk akal. Namun, Sean menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk kembali ke tempat duduknya. Apa Sean punya pendapat lain? Tuan Seymour segera bertanya dengan tulus pada Sean. Kennedy perlahan menoleh dan menatap Sean. Dia berpikir apa mungkin Sean akan mengungkit kesalahannya lagi. Ini adalah rencana perawatan yang paling cocok. Oleh karena itu, saat ini Kennedy rasa percaya diri telah kembali. Hanya myasthenia gravis, kenapa perlu dioperasi? Sean menggelengkan kepalanya dan dengan seuntai kata tersebut, sekali lagi memberi pukulan hebat kepada Kennedy dan yang lainnya. Sikapnya benar-benar keterlaluan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka boleh kamu berlagak. Tetapi jika kamu tidak memiliki kemampuan, bukankah itu keangkuhan yang berlebihan? Bukankah thymectomy adalah pengobatan yang paling efektif? Ini adalah sesuatu yang diakui oleh komunitas medis di seluruh dunia. Kennedy tampak mengernyit dan menanyai Sean. Itu tidak perlu. Lagi pula, kondisi Tuan Seymour tidak cocok untuk operasi. Sean melirik Tuan Seymour dan berkata dengan tenang. Apa maksud kamu? Ketika Kennedy mendengar ini, dia mengerutkan kening lagi. Myasthenia gravis, pengobatan barat memiliki 2 jenis perawatan. 1. Imunoglobulin intravena. 2. Thymectomy seperti yang kamu katakan. Tapi keduanya masih mengobati gejalanya tapi bukan akar penyebabnya, dan mungkin kambuh kapan saja. Bila terangsang akan mengalami kekambuhan. Rangsangan seperti apa? Obat penurun lemak, Phenergan, Valium, semuanya bisa. Tuan Seymour menderita hiperlipemia, jadi dia harus minum obat penurun lemak. Apa gunanya melakukan operasi sekarang? Kata-kata Sean membuat Kennedy terdiam. Dia tidak membaca rekap penyakit Tuan Seymour, jadi dia tidak tahu Tuan Seymour masih menderita hiperlipemia. Dan perhatiannya belum tertuju padanya. Tanpa diduga, setelah Sean memeriksa denyut nadi, sudah bisa tahu semua tentang kondisi Tuan Seymour. Memikirkan hal ini, Kennedy menghormati Sean dari lubuk hatinya. Sean, kamu benar-benar hebat. Setelah mendengar ini, Tuan Seymour memujinya berulang kali. Yang lain juga sangat terkejut. Mereka menyadari Sean ini memang tidak sederhana. Cucu perempuan Kennedy juga dengan patuh menutup mulutnya dan menatap Sean dengan lebih penasaran. Sangat sulit baginya untuk percaya seorang pemuda seusianya sendiri memiliki pemahaman yang lebih baik tentang medis daripada kakeknya.
Aku hanya tahu teori, benar-benar percuma. Kalau hanya bicara dengan mulut saja siapapun bisa. Lain dengan kamu, karena bisa menyembuhkan penyakit ayah aku. Sonny masih tampak tidak yakin dan berkata dengan gigi terkatup. Baiklah, metode pengobatan seperti apa yang paling tepat menurut Sean? Kennedy merenung selama 2 detik dan bertanya dengan sungkan. Kamu juga tahu seni akupunktur? Kamu harus mengerti bahwa akupunktur tidak kalah bagus daripada operasi, kata Sean sambil merogoh untuk jarum peraknya. Bab 1118, terkejut. Bercanda. Aku pernah mendengar akupunktur, tapi itu hanya akupunktur biasa. Bagaimana akupunktur bisa berguna untuk penyakit yang membutuhkan operasi? Sonny mencibir, menghina pernyataan Sean. Kamu pikir akupunktur itu tidak berguna? Itu hanya karena akupunktur yang kamu kenal tidak terlalu berguna. Ketika Sean mengucapkan kalimat itu, wajah Sonny memerah. Zion hanya tersenyum, hatinya sangat riang. Arti kalimat ini seperti seseorang yang mengatakan bahwa ilmu yang dipelajarinya tidak berguna. Sama halnya, ketika kamu pikir uang tidak bisa membeli kebahagiaan hanya karena sedikit uang yang kamu miliki tidak bisa membeli kebahagiaan. Teknik akupunktur yang disebut Sean, bagaimana bisa dipahami oleh seseorang seperti Sonny? Apa Sean bermaksud menggunakan akupunktur untuk menghentikan pertumbuhan timoma atau bahkan menghilangkannya? Kennedy akhirnya bereaksi dan menatap Sean dengan terkejut. Benar. Sean mengangguk ringan. Tapi ini... Kennedy yang selalu tenang tiba-tiba gelagapan. Metode yang dikatakan Sean benar-benar bagus. Ini tidak hanya menghindari risiko operasi, tetapi juga menghindari efek samping yang disebabkan oleh terlalu banyak minum obat. Tapi intinya, bagaimana akupunktur saja bisa menghilangkan timoma yang harus diangkat dengan operasi? Tidak jadi masalah. Sean melangkah maju, Zion segera membiarkan orang memberikan kapas disinfektan. Di bawah tontonan semua orang, Sean mensterilkan jarum, lalu menusukkannya ke tubuh Tuan Seymour. Tunggu. Kamu punya sertifikat kualifikasi medis tidak? Jangan bertindak sembarangan. Kalau terjadi sesuatu pada Tuan Seymour, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Sonny melangkah maju lagi dan menghentikan Sean. Sonny, jangan mencari masalah. Tuan Sean cukup ahli dalam pengobatan. Zion mengerutkan kening dan berteriak pada Sonny. Jangan omong kosong dengan aku. Tuan Kennedy, lihat, bolehkah dia lanjutkan ini? Sonny mendengus dingin dan berbalik untuk melihat Kennedy. Aku juga tidak bisa pasti. Kennedy merenung selama beberapa detik dan masih menggelengkan kepalanya. Pertama-tama, dengan pencapaian medisnya, dia tidak pernah tahu bahwa akupunktur dapat menyembuhkan timoma. Selain itu, dia tidak tahu kemampuan Sean, jadi dia tidak berani memberi masukan apapun. Itu lebih buruk lagi. Aku tidak percaya padanya. Sonny bertahan pada pendiriannya. Sean, seberapa yakin kamu? Kennedy terdiam selama 2 detik, menatap Sean dan bertanya. Dalam 2 hari ini, aku akan membantu dia untuk mengembalikan kemampuan untuk bergerak. Nada bicara Sean tenang, tapi mengandung kepercayaan diri. Seolah-olah penyakit rumit Tuan Seymour tidak ada apa-apanya di matanya. Tidak, aku pasti tidak akan membiarkan Tuan Tua mengambil risiko ini. Tidak peduli apa yang dikatakan Sean atau apa yang dikatakan Sonny, dia tidak mau membiarkan Sean lanjut. Diam kamu! Tuan Seymour mengamuk terhadap Sonny. Sean bersedia mengobatiku. Sudah seharusnya keluarga Remington berterima kasih padanya.
Dasar anak pemberontak, bukan hanya tidak mengucapkan terima kasih, tapi kamu masih berbicara omong kosong di sini. Tuan Seymour memelototi Sonny dan berteriak penuh kemarahan. Karena dia tidak bisa menggerakkan lengannya sekarang, seandainya bisa dia sudah menampar wajah Sonny. Tuan Seymour, saya hanya khawatir terjadi apa-apa dengan Anda, karena belum tentu anak ini punya kemampuan untuk mengobati Anda. Sonny menggertakkan gigi dan berkata dengan lembut. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Meskipun Sean tidak berhasil menyembuhkan aku, tidak ada yang boleh menyalahkan Sean. Semuanya adalah takdir. Selain itu, kondisi aku saat ini lebih buruk dari kematian. Pandangan Tuan Seymour perlahan terlintas di wajah Zayan dan Sonny. Kata-katanya sangat serius. Semua orang di ruangan itu tampak heran. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuan Seymour akan sangat mempercayai Sean. Namun, karena Tuan Seymour sudah mengatakan seperti itu, mereka semua hanya bisa patuh. Sean, jangan ragu untuk melanjutkannya. Bila ada sesuatu yang benar-benar terjadi di luar dugaan, itu hanya nasib aku, tidak ada hubungannya dengan kamu. Tuan Seymour tersenyum sepenuh hati dan berkata pada Sean, Tenang saja. Sean tampak mantap. Setelah memberi isyarat kepada Tuan Seymour untuk berbaring, dia langsung mulai memberi jarum. Jarum pertama, Sean menusuk perlahan, kemudian perlahan menuruni jarum. Melihat penampilan hati-hati Sean, 6 atau 7 dokter semuanya tampak menghina. Baru saja, mereka berpikir bahwa keterampilan akupunktur Sean begitu hebat. Sekarang, sepertinya dia tidak berbeda dengan seorang pemula. Ini karena Tuan Seymour memiliki keberanian. Jika dia orang lain, pasti tidak akan berani membiarkannya terus menusukkan jarum. His. Tuan Seymour merasakan sakit ketika ujung jarum menusuk ke titik akupunktur dan sedikit kesakitan, tetapi dengan cepat menutup mulutnya. Jangan meragukan orang, dan juga jangan meminta pada orang yang diragukan. Karena dia meminta Sean untuk mengobatinya, dia harus mempercayai Sean. Setelah jarum pertama menusuk ke titik akupunktur, Sean membuat jeda singkat. Dan proses ini, di mata para dokter itu, mereka tidak bisa menahan cibiran. Mereka semua berpikir bahwa Sean tidak tahu bagaimana cara menentukan titik jarum kedua. Namun, mereka segera menyadari betapa konyolnya pikiran mereka. Shred! Tiba-tiba, Sean mengangkat telapak tangannya dan menggesek kotak jarum perak dengan cepat. Saat telapak tangannya terangkat, 3 jarum sudah tertancap di jemarinya. 3 jarum perak dijepit di antara jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari. Jarum perak berkedip dengan cahaya, menyebabkan semua orang terkejut. Has! Tanpa menunggu semua orang melihat pergerakan dengan jelas, Sean tiba-tiba melambaikan tangannya dan menusuk dada Tuan Seymour seperti melempar anak panah. Auks! Apa? Oh, Tuhan! Apa yang dia lakukan? Tiba-tiba, 6 atau 7 dokter serentak berdiri dan pandangannya tertuju padanya. Di bawah mata publik, 3 jarum dengan panjang berbeda menusuk titik akupunktur Tuan Seymour dari berbagai sudut. Gerakan Sean jelas tampak seperti tusukan acak, tetapi sangat akurat. Jarum-jarum tersebut terjun ke 3 titik akupunktur pada saat bersamaan. Jarum terbang menusuk titik akupunktur. Teknik ini dapat menusuk 3 jarum pada saat yang sama. Selisih waktunya tidak lebih dari setengah detik. Dan ketiga titik akupunktur ini hanya bisa digunakan bersamaan untuk mencapai efek maksimal. Tapi, teknik ini seperti tidak ada generasi penerus lagi. Kennedy menatap dengan mata terbelalak, penuh keterkejutan. Kemudian dia benar-benar mengerti betapa salahnya pemeriksaan yang sebelumnya. Sean, itu tidak sederhana. Keterampilan medisnya benar-benar ajaib. Pemahaman Kennedy tentang keterampilan medis adalah hal kecil di mata Sean.